Kita putus. Ya udah kalau kamu maunya gitu. Ya udah kalau gitu kau pergi. Ya udah pergi. Bentar, aku lupa bawa dompet. Kamu boleh bayar nggak? Ya udah boleh. Ya udah makasih. Ya udah sama-sama. Aku juga bensinnya mau habis. Boleh pinjam duit nggak? Ya udah berapa? Ya udah 200.000. Ya udah nih. Ya udah makasih. Ya udah sama-sama. Ya udah. Ya udah. Halo teman-teman, apa kabar? Di sini kami dari kelompok nilai ingin mereview sebuah film yang diangkat dari sebuah novel yang berjudul Cinta Brontosaurus, karya dari seorang komika bernama Raditya Dika yang dirilis pada tanggal 8 Mei 2013, yang diantaranya dibintangi oleh Raditya Dika, Pamela Boni, Erika Reins, dan Meliam Belina. Film ini menceritakan tentang perjalanan cinta Dika yang sering diputuskan cewek. Mulai dari diputuskan lewat SMS, diputuskan pas acara keluarga, dan paling ngeri diputuskan lewat bapaknya. Semenjak putus cinta, Dika percaya bahwa cinta bisa kadaluarsa. Oke, tak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya ada Gideon, Adel, Jess, dan Dodo. Di awal film, kita diperkenalkan dengan karakter yang bernama Dika. Dika di sini sudah memulai kisah cintanya sejak dia SD. Tapi sayangnya, setiap dia menembak cewek pasti selalu ditolak. Meskipun ada yang menerimanya, pasti akan tidak berlangsung lama dan akhirnya diputuskan. Kemudian, pengalaman-pengalaman cinta yang gagal ini dia tulis menjadi sebuah buku. Namun tidak ada satupun yang tertarik pada buku-bukunya. Tapi setelah dia menulis buku ini, dia percaya kalau cinta itu bisa kadaluarsa. Di malam harinya, ketika Dika makan bersama keluarganya, dia disuruh orang tuanya untuk cepat-cepat cari pacar agar mereka punya cucu. Paling nggak punya pacar dulu lah, kata orang tuanya. Tetapi Dika saat pacaran selalu putus nyambung, kayak listrik yang korslet. Sedangkan ayahnya mempunyai saran yang lebih kreatif, yaitu langsung mengamili anak orang saja. Atau istilahnya, kalau nggak bisa memiliki, kenapa nggak coba mengamili saja. Keesokan harinya, pada saat Dika sedang nongkrong bersama temannya yang bernama Kosasi, di sini mereka melihat-lihat cewek yang berada di kafe. Dari sekian banyak cewek yang di situ, Dika dapat melihat bagaimana kejadian-kejadian putusnya jika dirinya pacaran dengan cewek-cewek tersebut. Hebat kamu Dika, karena sering diputuskan cewek, sampai-sampai kamu bisa menerawang hasil ke akhir sebuah hubungan, kata Kosasi. Kemudian Kosasi mempunyai saran untuk mencari cewek yang berbeda dan Kosasi mempunyai teman-teman yang jomblo yang cocok dengan Dika. Setelah Dika bertemu dengan cewek-cewek yang diperkenalkan oleh Kosasi, dia merasa tidak ada satupun cewek yang benar, mulai dari kebiasaan aneh, tante-tante, sampai cewek yang sedang hamil. Kalau kalian dikasih pilihan, kalian pilih yang mana ya teman-teman? Setelah kejadian tersebut, Dika mencoba menenangkan dirinya dengan makan di restoran. Di sini Dika malah melihat ada pelanggan aneh yang marah-marah dengan kasir dan tidak lama kemudian tiba-tiba Dika disamperi oleh cewek yang mengajaknya mengobrol mengenai orang aneh yang marah-marah itu. Sampai akhirnya mereka berdua pun mulai dekat dan berkenalan. Cewek itu bernama Jessica. Di sini mereka mulai berdekatan dan mulai bercakapan untuk bagaimana selanjutnya. Keesokan harinya, Dika mengajak Jessica pergi jalan. Dan pada saat Dika melihat penampilan Jessica, Dika pun langsung merasa dirinya berada di tengah-tengah film India. Kemudian mereka pergi ke restoran yang seru, hasil rekomendasi dari Kosasi. Tapi nyatanya tempat itu sangat aneh, juga dengan makanannya. Karena itu, mereka berdua lebih memilih makan pok mie di atas genteng pom bensin dan bercerita-cerita sambil melihat bintang-bintang. Di sini mereka memiliki keluh kesah atau masalah yang sama, yaitu lelah dengan menjalani hubungan yang putus sambung. Kemudian Jessica mengajak Dika untuk jalan lagi minggu depan, dan Dika pun senang sekali. Keesokan harinya, ada produser yang tertarik dengan salah satu buku Dika yang berjudul Cinta Brontosaurus. Karena produser tersebut suka sekali dengan dinosaurus, meski di dalam buku tersebut tidak ada dinosaurusnya. Tapi dia sangat suka sekali dengan judulnya. Dulu produser juga pernah melihat film Dika yang berjudul Kambing Jantan, dan dia pun menunggu kambingnya muncul. Tapi Kambingnya mana ya? Dari tadi kok belum muncul-muncul? singkat cerita, Dika jalan lagi dengan Jessica. Di sini Dika menceritakan bahwa ada produser yang tertarik dengan bukunya, dan Jessica pun senang mendengarnya. Kemudian mereka berdua menghabiskan waktu di kebun binatang dengan happy-happy, dan di malam harinya mereka teleponan sampai larut malam.
Keesokan harinya, Dika berkunjung ke rumah Jessica. Di situ dia melihat seisi rumah yang penuh dengan foto monyet. Dan ternyata ibu Jessica memelihara monyet dan sangat suka dengan monyet. Kemudian Jessica yang berkunjung ke rumah Dika dan makan bersama. Tidak lama kemudian, ibu Dika langsung bertanya, kapan kalian akan menikah? Jessica yang mendengarnya pun langsung kaget karena mereka berdua baru saja jadian. Setelah itu, Dika mengajak Jessica pergi jalan-jalan dan menonton film yang berjudul Cinta Antara Pocong dan Suster Ngesot. Film ini sangat menyayat hati sekali. Coba kalian bayangkan gimana cara Pocong dan Suster Ngesot berciuman. Sampai-sampai semua penonton yang melihatnya menangis terharu. Singkat cerita, pada saat pernikahan Kosasi dengan ceweknya, di situ mereka datang untuk melihat acara pernikahan temannya tersebut. Setelah selesai acara, Dika bertemu dengan teman-teman lamanya yang menanyakan kapan nyusul. Tapi Dika mengatakan gak bakal pernah kali, karena Jessica mendengarnya. Jessica marah pada Dika karena hubungannya akan percuma saja kalau begitu. Kemudian ketika di perjalanan pulang, Jessica menanyakan Dika mau tidak menikah dengannya. Tapi Dika malah berlibat bicara kalau nikah itu urusannya akan panjang jika kadaluarsa atau cerai. Sedangkan pada saat pacaran, hanya ngomong putus saja semuanya selesai. Mendengar jawaban Dika seperti itu, Jessica langsung meminta turun dari mobil. Tapi mobilnya malah diangkut oleh mobil penggerek. Sejak saat itu, Jessica mulai berubah dan Dika sering disuruh-suruh oleh Jessica. Dan sering kena malah olehnya. Setelah itu, Dika dan Kosasi diajak produsernya untuk melihat film terbarunya yang berjudul Suster Push Up. Melihat film yang sangat gokil sekali, Dika malah khawatir dengan filmnya, sehingga Dika menyuruh Kosasi untuk membatalkan kontrak dengannya. Tapi ketika Kosasi ingin membatalkannya, tiba-tiba mereka ditawarkan bayaran 3 kali lipat dari yang sebelumnya, yang membuat Kosasi menyuruh Dika untuk melanjutkan kontraknya. Di malam harinya, ketika sedang makan malam, di sini terlihat Jessica yang asik sekali mengobrol dengan teman-temannya, sedangkan Dika hanya ikutan tertawa meski nggak tahu arah pembicaraannya. Kemudian Dika pergi dari situ, lalu teman-temannya menanyakan apakah Jessica yakin dengan Dika, dan temannya malah menyarankan untuk mereka putus saja. Kemudian pada saat Dika dan Jessica akan pulang, tiba-tiba Jessica langsung mengajak putus. Dengar hal itu, Dika merasa dirinya bagaikan ditusuk pedang oleh Jessica. Keesokan harinya, Kosasi yang melihat Dika murung terus mengajaknya pergi ke rumah Jessica untuk memperbaiki hubungan mereka, mumpung belum terlalu lama. Saat di perjalanan menuju rumah Jessica, Dika tak sengaja menabrak monyet peliharaan ibu Jessica. Melihat hal itu, Jessica langsung membencinya dan menyuruhnya untuk tidak lagi bertemu dengannya. Kamu tahu, kita emang udah kadaluarsa. Di malam harinya, Dika yang sangat galau merenungkan hidupnya di atas pom bensin, tempat awal mula cinta dia dan Jessica. Tidak lama kemudian, salah satu mantannya melihat Dika di atas pom bensin dan mencoba memanggilnya. Di sini mereka berdua mengobrol sebentar, hanya saling menanyakan kabar. Dan ternyata mantan pacarnya tersebut sudah memiliki pacar baru, sedangkan Dika baru saja putus dengan Jessica. Singkat cerita, Kosasi datang menemui Dika dan memberitahu bahwa kontrak filmnya dengan produser telah dibatalkan karena film sebelumnya yang berjudulkan Suster Push Up tidak laku sama sekali, sehingga ia juga tidak yakin dengan film Cinta Brontosaurus. Mendengar hal itu, Dika sangat senang sekali. Setelah itu, mereka pergi ke rumah Jessica untuk mencoba memperbaiki hubungan mereka lagi. Di sini Dika memberitahu kalau dirinya sudah tidak mempercayai cinta yang kadaluarsa, karena baginya cinta itu pasti ada yang namanya marahan, saling kesal, bertengkar, senang, dan lain-lain. Hal yang penting adalah bagaimana kita bisa bertahan dalam posisi tersebut, dan filmnya pun selesai. Gue baru menyadari ketika kita mencintai seseorang, kita harus seperti anak kecil. Apa adanya. Gak usah banyak mikir, nyari alasan. Hanya sesimpel, aku sayang dia. Cukup. Kadang ketika mencintai seseorang, kita juga harus memenangkan keluarganya. Dan menjadikan mereka bagian dari hubungan kita sendiri. Karena ini inti dari mencintai seseorang. Seberapa yakin kita atas apa yang kita punya, dan seberapa mau kita untuk memperjuangkannya. Cinta yang kita punya juga harus sekuat Brontosaurus, yang mampu bertahan sampai salah satu pergi meninggalkan dunia terlebih dahulu. Ini yang gua paham. Cinta harus tanpa keraguan, hanya kenyamanan yang dibagi dua orang yang sama-sama saling tahu bahwa kita ada untuk selamanya.